Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, puji syukur limpah berkat yang telah diberikan kepada kita. Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menjaga kita. Saat ini kita akan bersama-sama mendengar, merenungkan, mempelajari firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di surga, terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang baik, yang penuh kasih. Kami berdoa pada saat ini. Kami memohon kepadamu Tuhan. Terima kasih. Biarlah Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Ya kami mengerti firman-Mu ini. Inilah doa kami serahkan dalam nama Yesus. Amin. Judul firman Tuhan kita pada saat ini adalah menangkap mereka dengan kebaikan. Ayat renungan di dalam 2 Samuel 9 ayat 7 dan 8. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenek moyang. Dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Lalu sujudlah Mefboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Saudara-saudara, Daud yang merupakan raja masa depan dan anak laki Saul adalah lebih akrab daripada adik-beradik lelaki dan telah membuat suatu perjanjian. Jika salah seorang daripada mereka meninggal dunia, terlebih dahulu yang masih hidup akan menjaga keturunan saudara yang telah meninggal dunia. Ini adalah sangat berbeza dengan banyak pemegang takhta yang akan membunuh semua ahli keluarga saingan mereka. Yang terjadi kepada Daud adalah dia memberikan satu perjanjian untuk menjaga saudara sahabat yang dekat dengan dia. Pada hari Saul dan Yonatan mati dalam peperangan, juru rawat dan anak laki Yonatan yang bernama Mefboset telah melarikan diri dari tempat peperangan. Nampaknya budak lelaki itu telah tersandung dan kakinya telah cedera teruk sehingga dia menjadi cacat seumur hidupnya. Dalam satu malam saja Mefboset bertukar daripada seorang putra kepada seorang pengemis. Dia menyembunyikan diri daripada apa yang dia pikir akan menyebabkan kematian yang pasti di tangan raja baru itu. Jadi setelah Daud menubuhkan takhtanya, dia bertanya adakah masih terdapat keturunan yang tinggal dalam rumah Yonatan, supaya dia boleh menunjukkan kepadanya kebaikan hati demi sahabat baiknya. Apabila Daud mengetahui bahwa Yonatan mempunyai seorang anak laki-laki yang masih hidup, raja memerintahkan orang-orang untuk memanggil orang muda itu. Mefboset datang menghadap raja dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Saudara-saudara yang terkasih, Daud pada waktu dia menjadi raja, dia peduli dengan Saul, sahabat anak sahabatnya, anak saudaranya yang dia kenali. Dia tidak mau membiarkan itu sendiri. Tetapi apa yang dia mau lakukan adalah dia ingin supaya dapat menjaga juga. Bukannya menamatkan riwayat hidup anak muda yang menggeletar di hadapannya. Sebaliknya Daud dengan baik hati membuat ketetapan supaya anak laki cacat itu dibawa ke meja makannya setiap hari untuk makan bersama dengan raja. Wah, bukankah ini satu kebaikan yang telah Daud lakukan? Daud tidak memperlihatkan kejahatan. Kita juga diajar oleh Daud pada saat ini, mari tunjukkan kebaikan kepada mereka. Menangkap orang bukan untuk melaksanakan kejahatan, tapi menangkap orang untuk memperlihatkan kebaikan. Saudara-saudara yang terkasih, Daud dengan baik hati membuat ketetapan supaya anak lelaki cacat itu akan dibawa di meja raja dan makan bersama-sama dengan raja. Hari ini dalam cara yang sama Tuhan Bapa bertanya, demi
Anakku, terhadap siapakah aku boleh menunjukkan kebaikan hatiku supaya mereka dapat makan di meja kekalku. Saudara-saudara, mari kita ikut teladan Raja Daud dan Tuhan Bapa kita dan menunjukkan kebaikan hati kepada setiap orang, siapapun mereka. Kita tunjukkan kebaikan itu. Setiap orang yang kita temui hari ini, kita lihat hari ini, tunjukkan kebaikan. Jangan biarkan hal yang tidak baik. Ini merupakan salah satu cara yang paling baik untuk menangkap ikan di sekeliling kita. Kemarin saudara-saudara, kita sudah mempelajari satu pelajaran, yaitu umpan kemurahan hati. Hari ini kita mempelajari satu lagi, yaitu menangkap dengan kebaikan, bukan kejahatan. Seperti yang Daud lakukan, dia menangkap Mephiboset dan juga dia menjaga Mephiboset, menyediakan makanan yang enak. Jadi kiranya firman Tuhan pada hari ini menunjukkan dan mengajarkan kepada kita, mari perlihatkan kebaikan di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati. Mari berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur dengan firman-Mu ini yang menunjukkan bahwa Tuhan baik, Tuhan mengajar kebaikan kepada kami juga. Makasih Tuhan, inilah doa kami, ajari kami hari ini, dan apapun yang kami lakukan hanya kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, amin.